Bayangkan sebuah dermaga militer Amerika pada tahun 1943. Langit abu-abu, udara asin dan lembab, dan di tengahnya berdiri kapal raksasa USS Eldridge DE-173. Para pelaut berbaris di dek, menatap para ilmuwan yang memasang kabel dan gulungan elektromagnet besar di sekeliling lambung kapal. Tujuannya membuat kapal tidak terlihat di radar musuh. Tapi apa yang terjadi hari itu tidak pernah dicatat dalam buku pelajaran manapun. Beberapa menit setelah mesin diaktifkan, saksi mata di pelabuhan Philadelphia melaporkan kapal itu menghilang begitu saja. Hilang dari pandangan, dari radar, dari dunia. Yang tersisa hanyalah kabut hijau dan bau ozon. Perang Dunia II tengah memuncak. Jerman menggunakan torpedo magnetik dan detektor radar untuk menenggelamkan kapal sekutu. Angkatan Laut AS mencari cara untuk menipu radar, mungkin dengan pembengkokan gelombang elektromagnetik. Beberapa ilmuwan dari Princeton dan Naval Research Laboratory dikabarkan dilibatkan. Nama yang sering muncul di teori konspirasi adalah Nikola Tesla, meski ia sudah meninggal beberapa bulan sebelum uji coba. Catatan militer resmi menyebut program itu hanya eksperimen degassing, penghilangan medan magnet kapal agar tidak menarik ranjau. Namun, saksi-saksi sipil punya cerita lain. Tanggal 28 Oktober 1943, beberapa pelaut di dermaga Philadelphia Naval Yard melihat sesuatu yang aneh. Kabut kehijauan menutupi USS Eldridge. Cahaya biru kehijauan menari di sekitar lambung. Kemudian, kapal itu menghilang. Beberapa menit kemudian, kapal muncul kembali. Namun di pelabuhan Norfolk, Virginia, lebih dari 600 km jauh. Dan sesaat kemudian, hilang lagi. Kembali ke Philadelphia. Ketika debu elektromagnet itu menghilang, pemandangan di atas kapal membuat para saksi membeku. Beberapa awak muntah darah. Sebagian terlihat linglung, kulit mereka memendar samar hijau. Dan, menurut cerita yang disembunyikan, beberapa menyatu dengan logam kapal. Tubuh mereka menempel di dinding baja. Laporan itu tak pernah muncul di dokumen resmi. Namun surat dari seorang mantan pelaut bernama Carlos Allende atau Carl Allen kepada ilmuwan Morris K. Jessup pada tahun 1955 membangkitkan kembali kisah ini. Allende mengaku menyaksikan seluruh kejadian dari kapal lain. Ia menulis, kapal itu diselimuti cahaya hijau, lalu lenyap. Ketika muncul kembali, beberapa awak hilang, beberapa gila. Ketika cerita ini mencuat, Angkatan Laut AS mengeluarkan pernyataan resmi. Tidak pernah ada eksperimen seperti itu. USS Eldridge tidak berada di Philadelphia pada tanggal tersebut. Namun kapal itu memang ada dan memang dilengkapi dengan peralatan degassing. Pertanyaannya, apakah para saksi hanya salah paham? Atau ada sesuatu yang sengaja ditutupi? Para fisikawan mencoba menjelaskan, medan elektromagnet besar bisa menyebabkan disorientasi visual, bahkan halusinasi bagi orang di sekitar. Beberapa efek biologis juga bisa menyebabkan logam memanas dan menimbulkan kabut ionik. Mungkin itulah yang dilihat saksi. Namun fenomena teleportasi sulit dijelaskan. Beberapa peneliti teori konspirasi menghubungkannya dengan Unified Field Theory milik Einstein, teori yang belum pernah diselesaikan. Konon, jika medan elektromagnet dan gravitasi bisa disatukan, ruang dan waktu bisa dibengkok. Apakah eksperimen itu benar-benar menembus batas itu? Satu-satunya catatan nyata datang dari log USS Eldridge yang masih tersimpan. Log itu mencatat posisi kapal di Norfolk pada Oktober 1943, tanggal yang sama dengan laporan penghilangan.
Namun waktu yang tertulis di log berbeda beberapa jam dari jam resmi pangkalan. Beberapa pelaut yang pernah bertugas di sana mengaku mengalami gangguan memori aneh, mimpi tentang ruang kosong berwarna hijau, atau tubuh terasa menghilang saat tidur. Kisah USS Eldridge menjadi dasar banyak karya fiksi ilmiah, buku, film, dan bahkan serial Stranger Things yang terinspirasi dari konsep eksperimen militer rahasia. Namun, bagi sebagian veteran perang, cerita itu terlalu nyata untuk dianggap hiburan. Mereka menyebutnya sebagai kesalahan yang tak boleh diulang. Sebuah eksperimen untuk membuat kapal tidak terlihat, yang justru membuat manusia di dalamnya hilang selamanya. Mungkin eksperimen Philadelphia hanyalah mitos, atau mungkin itu bukti bahwa manusia pernah menyentuh pintu ruang dan waktu, lalu menutupnya karena takut pada apa yang mereka lihat di baliknya. Sampai hari ini, tidak ada bukti kuat. Tapi di kalangan pelaut orang, ada satu keyakinan. Jika kau melihat kabut hijau di laut, jangan mendekat. Itu tempat di mana dunia pernah terlipat.